Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Disyukur kehadirat Allah, pagi ini kita bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu, dengan teman-teman mahasiswa. Tentunya yang sedang akan menyusun tugas akhir sebagai bagian dari masyarakat ilmiah harus menghasilkan tugas akhir, sebagai bagian juga syarat kelulusan. Salam, mari kita aturkan bersama pada Nabiullah Muhammad SAW, pribadi terbaik, teladan terbaik, uswatul hasanah bagi kita semuanya. Bapak Ibu, Pak Andi selaku Ketua Pusat, Kepala Pusat Publikasi dan Open Journal System, Haki juga, ada Mbak Ella, ada Mbak Nanda, dan Mbak Nurul, ada Bu Widi juga yang hadir pada pagi ini. Bapak Ibu Kaprodi yang terundang pada pagi ini yang telah hadir, tidak saya sebut satu persatu, dan rekan-rekan, teman-teman mahasiswa semuanya. Pagi ini DPPM tentu bersyukur bahwa telah banyak capaian yang telah kita terima begitu ya, dengan berbagai usaha upaya yang dilakukan. Pagi ini kami DPPM secara rutin ingin mengundang Bapak Ibu memberikan semacam sosialisasi pada khususnya pada SK terkait dengan konversi artikel pengganti skripsi. Konversi artikel ini bagian dari alternatif pengganti skripsi, jadi alternatif. Mengenai hal-hal detail lain yang nanti yang akan terkait dengan detail kegiatan, syarat, kriteria dan seterusnya nanti akan disampaikan Pak Andi. Supaya supaya nanti ke depan tidak ada lagi bahwa tidak tersampaikan mengenai syarat-syarat kriteria yang harus dipenuhi di dalam konversi artikel pengganti skripsi, ya. Namun demikian, kami tentu optimis teman-teman semuanya akan mengambil langkah ini dan mengikuti dengan bijak bahwa artikel itu sebenarnya hanya bagian salah satu untuk tugas akhir, ya. Nah, kemudian terkait dengan pemilihan jurnal dan lain-lain itu teknisnya disampaikan Pak Andi, ya. Kata kuncinya teman-teman bahwa selain sebagai tugas akhir teman-teman mahasiswa, tentu bahwa artikel yang dihasilkan itu harus memiliki dampak, ya, harus memiliki dampak. Kenapa harus memiliki dampak? Ketika tidak memiliki dampak itu maka menjadi sia-sia dan tidak memiliki manfaat bagi universitas, ya, tidak memiliki manfaat bagi universitas. Nah, oleh karena itu kegiatan ini tentu menarik, penting ya untuk disimak bersama, kita lakukan bersama dalam rangka untuk tadi kita memiliki pemahaman yang sama terkait dengan konversi artikel sehingga tidak ada lagi gap-gap, celah-celah dan opini yang kemudian membuat kita seakan-akan ada perlakuan yang berbeda antar mahasiswa. Nah, ini nanti akan disampaikan Pak Andi. Nah, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Kaprodi, saya tidak bisa hadir karena saya juga ada rapat di tempat lain, sehingga saya percaya betul nanti Pak Andi dan tim akan menyampaikan, memberikan pemahaman, pengetahuan, dan juga kita sebut sharing bersama. Nanti tentu ada banyak masalah atau hal-hal yang perlu disampaikan, silakan didiskusikan. Kami menaruh harapan besar bahwa kegiatan ini nanti pada akhirnya adalah tidak ada lagi kesalahpahaman, miskomunikasi di dalam konversi artikel. Saya kira itu Pak Andi dan Ibu Bapak Kaprodi semuanya yang rawuh pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah SWT sebagai amal baik kita semuanya. Saya kira itu, terima kasih.
sampai pada akhirnya teman-teman harus segera menyusun di lebih awal ya terkait dengan artikelnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, saya izin karena harus di ruangan ya. Matur suwun semuanya Bapak Ibu. Pak Dir. Ya, siap. Terima kasih Pak Dr. Syukaris atas penyampaian tausiah singkat yang diberikan kepada kita untuk kita termotivasi dalam hal bagaimana menghasilkan publikasi yang nantinya bisa diakui dan bisa memberikan manfaat untuk universitas sehingga itu bisa layak untuk dikonversi menjadi pengganti skripsi teman-teman seperti itu, dan juga Bapak Ibu Kaprodi. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya Mbak Nanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Syukaris yang sudah meninggalkan kami tadi selaku Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Ibu Widiarti selaku Kepala Pusat Pengabdian dan juga Inkubasi, serta Bapak Ibu Kaprodi lingkup Universitas Muhammadiyah Gresik, serta teman-teman mahasiswa angkatan 2021 sampai dengan 2017 hingga 2021, maaf, yang sangat berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sedikit mensosialisasikan, jadi ada dua materi atau ada dua yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah sosialisasi tentang Surat Keputusan Rektor nomor 14 tahun 2023 mengenai apa-apa saja yang perlu dikonversi menjadi skripsi dan juga tesis. Jadi tidak hanya skripsi saja, saya harap juga ada dari mahasiswa pasca sarjana dan juga dari pasca sarjana atau program studi pasca sarjana dalam hal ini bahasa Inggris dan juga manajemen yang dapat hadir pada hari ini, karena itu juga berkaitan dengan hal-hal apa saja yang akan dikonversi menjadi skripsi dan juga tesis S1 dan juga S2 ini. Jadi yang pertama ini SK dulu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, yang nantinya dan juga teman-teman yang juga nantinya SK ini mulai berlaku di semester ganjil besok 2023-2024. Nah, jika kita melihat, nanti saya akan share ke grup program studi kalau semisal Bapak Ibu Prodi serta TU belum mendapatkan SK yang saya tampilkan pada layar ini, nanti akan kami share kembali lagi di grup Kaprodi. Tentunya kita melihat dari SK nomor 14 tahun 2023 mengenai Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik mengenai kegiatan alternatif pengganti skripsi, tugas akhir, tesis di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik. Jadi kita fokus langsung saja pada poinnya, yaitu di poin lampirannya, di mana ada poin 2 dan juga 3 yang perlu kita telaah bersama atau kita pahami bersama, apa-apa saja yang akan dikonversi menjadi skripsi Bapak Ibu dan juga teman-teman dari program studi dari pasca sarjana baik itu S1 maupun S2. Yang pertama adalah jenis kegiatan alternatif. Suara saya bisa didengar, ya? Bisa didengar, Pak? Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, bisa. Terima kasih. Bisa, Pak. Ya, nanti kita akan diskusi ya teman-teman ya setelah penyampaian materi ini, karena pasti akan banyak pertanyaan yang akan disampaikan kepada kami. Jadi yang pertama kita fokus pada poin 2 dan 3 karena memang 2 dan 3 ini adalah yang menjadi momok dalam surat keputusan rektor ini. Yang pertama di poin 2 ini adalah jenis kegiatan alternatif sebagai pengganti skripsi atau tugas akhir, maaf.
Yang pertama adalah program kompetisi tingkat nasional, internasional yang diselenggarakan atau direkomendasikan oleh Kemendikbud Ristek RI. Kemudian yang kedua, magang kerja bersertifikat. Yang ketiga, karya seni monumental atau teknologi tepat guna atau desain monumental. Kemudian yang keempat, penulisan artikel yang terpublikasi pada jurnal ilmiah proceeding. Tentunya untuk yang S1 lebih banyak memilih yang poin D ini, yaitu penulisan artikel yang terpublikasi pada jurnal ilmiah yang atau proceeding yang bereputasi tentunya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di slide PPT untuk yang poin D ini. Sedangkan yang poin A sampai C ini, itu nanti ada penjelasannya lagi di bawah. Kemudian yang poin 3 atau yang kedua ini adalah jenis kegiatan alternatif sebagai pengganti tesis atau program pasca sarjana, yaitu penulisan artikel yang terpublikasi pada jurnal ilmiah atau proceeding. Tentu ada syarat-syaratnya yang akan kita sampaikan di sini yang terlampir pada surat keputusan Rektor nomor 14 tahun 2023 ini. Nah, ini kita melihat dari poin 2 dan 3 tadi, kegiatan yang pertama untuk yang poin 2 tadi adalah program kompetisi tingkat nasional atau internasional yang diselenggarakan atau direkomendasikan oleh Kemendikbudristek RI. Nah, ketentuannya umumnya adalah mahasiswa yang dapat melakukan pergantian skripsi atau tugas akhir adalah mahasiswa yang menjadi ketua pada program yang lolos didanai atau menjadi juara 1, 2, dan 3. Nah, muncul pertanyaan, saya juara 4, ya berarti tidak bisa dikonversi menjadi skripsi. Tapi kita melihat lagi di poin A-nya adalah program kompetisi tingkat nasional internasional yang diakui oleh Kemendikbud Ristek Dikti. Seperti apa itu? Seperti program kreativitas mahasiswa dan program-program lainnya yang ada di Simbol Mawa yang diakui oleh Kemendikbud RI yang bisa dikonversi dan memenuhi ketentuan umum ini, yaitu dia mendapat juara 1 sampai dengan 3 tingkat nasional ya teman-teman ya. Jadi bukan tingkat internal yang ada di UMG tapi tingkat nasional. Kemudian yang kedua, tema kompetisi disesuaikan dengan bidang keilmuan mahasiswa berdasarkan panduan kompetisi. Misalnya, teman-teman mahasiswa menghasilkan PKM mengenai pengolahan limbah. Ternyata yang menjadi ketua itu dari program studi ekonomi misalnya. Jadi kurang pas untuk bisa dikonversi seperti itu. Jadi yang sesuai dengan bidang ilmunya diupayakan seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya dia di bidang kesehatan berarti tentang kesehatan. Kalau dia di bidang ekonomi berarti tentang manajemen, tentang akuntansi, tentang kewirausahaan. Kalau dia di bidang teknik berarti berbicara tentang teknik industri, dan lain-lain sebagainya yang ada di lingkup teknik tersebut. Begitu juga yang di psikologi dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan bidang ilmu. Jadi ini yang diperhatikan teman-teman. Bila mana kita nanti ingin mengkonversi dalam hal teman-teman mendapatkan prestasi di bidang kemahasiswaan, dalam hal mendapatkan hibah PKM yang diakui oleh Kemendikbud tingkat nasional, itu bisa dikonversi, tapi dengan syarat umum 1 dan 2 ini yang harus diperhatikan. Luarannya apa? Memenuhi segala luaran yang diwajibkan dalam pedoman kompetisi tersebut. Jadi sesuai dengan buku pedoman yang ada yang dilakukan untuk apakah dia PKM atau program-program simbol mawa lainnya yang diakui oleh Kemendikbudristek RI. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk nanti teman-teman misalnya ingin mengkonversi PKM-nya atau program-program lain yang diakui oleh Kemendikbudristek RI ini, maka bila mana teman-teman itu mendapatkan peringkat 1, maka akan dikonversi menjadi nilai A. Sedangkan kalau nanti teman-teman itu peringkat 2, maka akan dikonversi menjadi AB. Kemudian peringkat 3, yaitu dengan nilai huruf B. Jadi kemudahan-kemudahan ini yang diberikan bila mana teman-teman mendapatkan prestasi di luar harus menghasilkan skripsi yang begitu tebal seperti itu, teman-teman. Jadi untuk ini syaratnya menjadi ketua, kemudian diakui oleh Kemendikbud dan memenuhi syarat-syarat ketentuan umum di atas, itu sudah bisa dikonversi menjadi skripsi. Nah, kemudian yang kedua, magang kerja teman-teman yang bersertifikat. Ketentuan umumnya apa saja? Yang pertama, magang kerja yang dimaksud adalah di luar mata kuliah praktek kerja lapang atau PKL, atau magang yang ada di kurikulum prodi. Artinya di luar dari aktivitas kurikulum yang ada di program studi. Jadi magang yang di luar dari itu. Jadi tidak terikat dengan prodi atau di luar dari lingkup
program studinya. Kemudian yang kedua, mahasiswa peserta magang sudah lulus mata kuliah metodologi penelitian. Biasanya metodologi penelitian ini berada di semester 5 dan juga 6. Jadi kalau dia sudah lulus ini, kemudian sudah dapat sertifikat magang di luar dari lingkup program studi, insya Allah itu sudah bisa digunakan untuk konversi. Kemudian syarat yang ketiga adalah tempat mitra yang tempat mitra yang dapat ditempati magang itu telah memiliki MOU atau nota kesepahaman dengan Universitas Muhammadiyah Gresik dan tindak lanjutnya dengan perjanjian kerjasama atau MOA ya. Jadi yang satu untuk industri minimal berbadan hukum PT minimal sudah berdiri 5 tahun. Kemudian yang kedua untuk pendidikan bidang kesehatan minimal terakreditasi. Kemudian yang B-nya ditunjuk oleh Kemendikbudristek RI dalam program magang dan studi independen bersertifikat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian yang C dibuktikan dengan surat penerimaan magang dari tempat magang tersebut. Nah, jadi syarat-syarat ini yang bisa digunakan untuk dikonversi ke skripsi dalam hal magang kerja bersertifikat. Jadi tidak sembarangan teman-teman kita mengkonversi itu, tapi harus berdasarkan dari syarat-syarat umum yang sudah ada pada tabel lampiran di surat keputusan Rektor nomor 14 tahun 2023 ini. Kemudian yang keempat, jangka waktu magangnya itu minimal 4 bulan. Kemudian yang kelima, ada permasalahan yang diangkat untuk diselesaikan atau problem solving yang disesuaikan dengan keilmuan atau konsentrasi mahasiswa. Jadi kembali lagi ke bidang ilmunya masing-masing. Jangan sampai melenceng dari bidang ilmu yang kita dapatkan ketika kuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik. Ya, kemudian yang keenam, nilai magang industri itu ditentukan dalam huruf A, AB, dan juga B. Ditentukan oleh tempat magangnya. Luarannya apa saja? Yang pertama penilaian dari tempat magang kerja, kemudian yang kedua sertifikat dari tempat magang kerjanya, dan yang ketiga artikel dengan ketentuan minimal 4.000, yaitu berisi judul, abstrak, latar belakang, kajian teori, metode penyelesaian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Luaran artikel sudah dipublikasikan minimal pada jurnal nasional ber-ISSN atau Proceeding Seminar Nasional dan sudah diindeks oleh Garuda dan Google Scholar. Jadi tidak harus wajib jurnal bersinta untuk yang magang bersertifikat ini, tapi yang ber-ISSN saja itu sudah bisa digunakan sebagai luaran untuk konversi skripsi. Nah, tapi dengan ketentuan yang ada di atas ini, diperhatikan lagi dari poin 1 sampai dengan poin 6. Ya, kemudian baru memperhatikan luarannya. Jadi dipelajari baik-baik dulu sebelum kita mengambil keputusan manakah yang ingin dikonversi. Apakah konversi umum yang biasa digunakan oleh teman-teman, yaitu mengkonversi artikel publikasi Sinta untuk digantikan atau dikonversi menjadi skripsi, atau sub-sub yang lain yang perlu digunakan untuk pengganti skripsi, teman-teman. Seperti itu. Diperhatikan lagi, dibaca dengan baik supaya tidak banyak pertanyaan yang seperlunya itu tidak penting dilontarkan kepada kami, yang sebenarnya itu sudah ada di SK itu ditanyakan lagi. Nah, berarti kan tidak membaca atau tidak mengikuti sosialisasi pada hari ini. Nah, kemudian yang ke C adalah karya seni monumental, desain monumental, teknologi tepat guna. Nah, ini apa saja syarat-syarat atau ketentuan umumnya, teman-teman? Yang pertama, mahasiswa membuat karya seni monumental atau teknologi tepat guna sesuai dengan keilmuan konsentrasi mahasiswa yang disertai dengan analisis nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, karya seni monumental, desain monumental, teknologi tepat guna dapat berupa hasil hibah kompetensi tingkat nasional. Kemudian yang ketiga, ketentuan karya seni monumental, desain monumental, teknologi tepat guna atau yang didaftarkan, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau HKI. Kemudian yang empat adalah hasil karya seni monumental, teknologi dan seterusnya yang harus terdaftar di Kemenkumham dan memperoleh sertifikat hak kekayaan intelektual berupa paten, hak cipta minimal buku atau aplikasi software, desain industri, desain tata letak sirkuit, perlindungan varietas tanaman, atau lainnya yang melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DPPR.
Kemudian yang kelima, sertifikat HKI yang dapat dikonversi menjadi nilai skripsi tugas akhir tesis adalah sertifikat yang diperoleh dalam masa studi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Gresik. Satu sertifikat hanya berlaku untuk satu mahasiswa. Luarannya berupa sertifikat HKI dengan syarat dan ketentuan poin 1 sampai dengan poin 6 yang harus dipahami. Jangan lagi ada yang bertanya seputaran dari SK ini karena sudah disampaikan. Jadi kalau masih bertanya seputaran dari SK ini, insya Allah kami tidak akan jawab itu, karena nanti kita akan arahkan untuk membaca SK yang sudah kita share nantinya di prodi-prodi, yang nanti akan berlaku di semester ganjil besok 2023-2024. Nah, kemudian penilaiannya seperti apa? Hasil penilaian dari kegiatan alternatif ini akan dikonversi oleh program studi menjadi nilai skripsi tugas akhir dengan nilai huruf A. Jadi otomatis tidak ada lagi A, B, dan B, tapi langsung A kalau misalnya teman-teman itu menghasilkan karya seni monumental, desain monumental, atau teknologi tepat guna yang terdaftar pada Kementerian HKI, ya, hak kekayaan intelektual, seperti itu. Kemudian yang paling banyak diminati oleh mahasiswa yaitu adalah poin D ini, yaitu publikasi jurnal ilmiah atau proceeding. Nah, ini yang pertama ketentuannya adalah mahasiswa yang dapat melakukan penggantian skripsi atau tugas akhir tesis dengan publikasi jurnal ilmiah adalah mahasiswa yang menjadi penulis pertama, ingat. Jadi penulis pertama ya, tidak menjadi penulis kedua, misalnya pembimbingnya jadi penulis pertama, itu sudah tidak bisa lagi diakui untuk menjadi untuk dikonversi menjadi skripsi, teman-teman, seperti itu. Kemudian yang kedua, artikel ilmiah yang dipublikasikan sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa. Tolong diperhatikan lagi. Kadang-kadang OJS yang dituju untuk disubmit untuk publish artikel itu tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Itu juga kita tidak bisa melakukan verifikasi dalam hal untuk menerbitkan surat rekomendasi konversi skripsi, teman-teman. Kemudian yang di poin 2 ini ada dibagi dua sub lagi, sub A dan juga sub B. Sub A ini untuk program D3, D4, S1 minimal jurnal terakreditasi Sinta 5 atau proceeding terindeks Scopus non kuartil atau Q0, teman-teman ya. Jadi proceeding di sini bukan proceeding yang ber-ISSN saja, tetapi yang terindeks Scopus, dan mahasiswa itu menjadi nama pertama dan mengikutkan nama pembimbingnya di nama kedua. Kadangkala mahasiswa itu lupa, cuma menuliskan nama tunggal sendiri saja, tapi lupa menulis pembimbingnya. Nah, itu yang tidak bisa kita beri rekomendasi. Jadi diperhatikan lagi, teman-teman. Jangan sampai lupa nama pertamanya itu adalah mahasiswa yang akan mengkonversi skripsi, dan nama keduanya itu adalah dosen pembimbing. Kalau dosen pembimbingnya 2, berarti nama pertama mahasiswanya 2, 3 itu adalah dosen pembimbingnya. Jadi yang proceeding ini yang harus adalah yang harus atau yang bisa dikonversi menjadi skripsi adalah proceeding yang terindeks Scopus Q0. Nah, untuk program S2 itu minimal jurnal terakreditasi Sinta 2. Ini mungkin saya harap ada teman-teman dari pasca sarjana, baik itu dari program studi pendidikan bahasa Inggris dan juga manajemen, itu bisa bisa mengkonversi artikelnya minimal Sinta 2 atau jurnal proceeding terindeks Scopus Q4. Ini yang bisa digunakan untuk dikonversi menjadi tesis, teman-teman ya. Tentunya juga harus melalui DPPM yang nanti akan kita beri rekomendasi ketika syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi. Kemudian yang ketiga dari ketentuan umum untuk publikasi jurnal ilmiah dan juga proceeding ini adalah afiliasi yang digunakan adalah Universitas Muhammadiyah Gresik. Kadangkala dalam penulisan autor dan juga co-autor itu lupa menuliskan Universitas Muhammad, program studi, misalnya program studi teknik industri atau program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik, atau program studi pasca sarjana pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Gresik. Itu jangan sampai lupa institusi kita, karena nanti akan bisa masuk ke dalam database Sinta Universitas dan bisa meningkatkan morfometrik universitas, teman-teman, seperti itu. Makanya itu sebagai tujuan ini, poin 3 ini, kalau ini tidak ada, maka tidak akan bisa dikonversi menjadi baik itu tesis maupun skripsi. Luarannya seperti apa saja? Yang pertama, untuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang diindeks Scopus dengan menyertakan
link publikasi artikel jurnal ilmiah proceeding yang sudah diindeks oleh pengindeks artikel Scopus. Kalau dia itu adalah luarannya berupa proceeding. Jadi S1 atau sarjana, program sarjana ini kalau misalnya mau mengambil jalur proceeding, diingat dia harus terindeks Scopus. Nah, terindeks Scopus minimal Q0, teman-teman. Untuk yang artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang diindeks Sinta dengan menyertakan link publikasi artikel jurnal ilmiah yang sudah diindeks oleh pengindeks nasional bereputasi Sinta Kemendikbud. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk hasil penilaiannya seperti apa? Khusus untuk yang program studi atau nilai skripsi tugas akhir, jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat Sinta 3 atau jurnal terindeks Scopus, nilai hurufnya adalah A. Kemudian jurnal nasional terakreditasi peringkat Sinta 4 dengan nilai huruf AB. Kemudian jurnal nasional terakreditasi peringkat Sinta 5 dengan nilai huruf B. Nah, ini nanti teman-teman mau pilih yang mana. Kalau pilih Sinta 5 dipublikasikan di situ dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan di atas tadi, dan ternyata sudah terbit di Sinta 5, berarti otomatis Kaprodi nanti akan memberi nilai B. Tapi kalau dia Sinta 4 AB dan Sinta 3 itu A. Atau dia terindeks proceeding yang terindeks Scopus minimal kuartil 0 atau Q0 itu sudah setara dengan Sinta 3 dan akan mendapatkan nilai A. Seperti itu. Khusus untuk program studi S2, hasil penilaian dari kegiatan alternatif ini akan dikonversi oleh program studi menjadi nilai tesis dengan nilai huruf A dengan ketentuan yang tadi saya sebutkan bahwa untuk S2 itu minimal terakreditasi Sinta 2 atau jurnal proceeding terindeks Scopus Q4, bukan Q0. Kalau yang S1 itu minimal Q0. Ya, Q0 ya. Kalau S2 itu Q4. Kalau lebih tinggi Q-nya lagi lebih bagus untuk meningkatkan morfometrik universitas kita. Dan seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja inti dari publikasi apa saja yang bisa dikonversi menjadi skripsi dari poin A sampai dengan D tadi, yang ada di poin 1 dan 2 di SK atau Surat Keputusan Rektor nomor 14 tahun 2023 yang akan diaplikasikan mulai semester ganjil besok 2023-2024. Nah, kemudian kita masuk ke untuk yang poin ini teman-teman yang sering digunakan oleh teman-teman dalam hal mengkonversi skripsi menjadi skripsi, yaitu luaran berupa artikel atau publikasi jurnal ilmiah atau proceeding. Nah, ini saya akan jelaskan melalui PPT. Ini tadi PDF, Mbak. Cara keluarnya ini, Mbak. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait di SK tadi yang di nomor terakhir atau D untuk mengkonversi artikel ilmiah Sinta 3 sampai dengan 5 untuk yang S1 serta Sinta 2 atau Q4 untuk yang program pasca sarjana ya. Nah, ini caranya seperti apa saja? Bisa terlihat ya PPT-nya ya? Bisa, Mbak ya? Oke. Bisa. Nah, ini. Jadi di kami itu ada 3 yang berkontribusi dalam hal menolong kita dalam hal melakukan kegiatan publikasi atau konversi artikel ataupun hak kekayaan intelektual. Di sini ada saya yang menyampaikan pada hari ini, Bapak Andi Rahmat Rahim, kemudian ada Mbak Trisna Nanda Baryanti, SPD, MPD, kemudian ada Mbak Elia Aida Fitri, SAP. Nah, ini bagian dari pusat suaranya, Mbak. Ya, ini bagian dari pusat publikasi dan HKI. Jadi kalau teman-teman ingin menghubungi kami ya untuk yang Biro Publikasi dan HKI ini ya 3 orang ini, Pak Andi, Mbak Nanda dan juga Mbak Ella ya. Nah, ini untuk persyaratan-persyaratannya apa saja dalam hal kita ingin mengkonversi artikel baik itu untuk yang S1 tadi yang saya katakan bahwa minimal Sinta 5,
maksimal Sinta 3 untuk mendapatkan nilai A sampai dengan B tadi. Kemudian untuk yang pasca sarjana itu minimal Sinta 2 atau setara dengan Sinta 2 atau Q4, Scopus Q4. Nah, itu syarat-syaratnya yang pertama adalah mendapatkan LOA. Nah, ini LOA itu contohnya seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian DOI-nya itu harus aktif, teman-teman. Nah, ketika kita mengklik di OJS-nya, kemudian mengklik DOI-nya, ternyata tertulis error, maka kita tidak bisa memberikan surat rekomendasi. Jadi, untuk bisa mengaktifkan DOI itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 minggu. Dengan teman-teman nanti menghubungi pihak pengelola jurnalnya untuk bisa mengaktifkan DOI-nya tersebut, sehingga kami para reviewer itu bisa segera memvalidasi artikelnya teman-teman untuk bisa dikonversi menjadi skripsi ataupun tesis. Kemudian hasil plagiasinya itu tidak melebihi dari 20%. Nah, jadi contohnya seperti ini, baik itu menggunakan Turnitin atau menggunakan jenis-jenis plagiarisme yang lainnya yang bisa mendeteksi apakah tulisan kita itu masih masuk dalam kategori plagiat yang tinggi atau sedang atau rendah, dengan ditujukan maksimal nilai plagiasinya itu tidak melebihi dari 20% atau maksimal 20%. Pas itu sudah bisa digunakan untuk konversi artikel. Kemudian ini contoh judul artikelnya. Jadi menampilkan menampilkan sampul judul dari artikel tersebut, sehingga kita bisa menilai bahwa artikel ini memang adalah betul-betul adalah jurnal ilmiah seperti itu. Nah, kemudian melakukan screenshot editorial timnya. Nah, itu ya, seperti ini contohnya yang ditampilkan pada slide ini. Ini nanti di screenshot, kemudian teman-teman jadikan satu PDF nanti, kemudian diupload di Google Form yang sudah kita sediakan. Nah, kemudian ini mengisi form 1 dan juga form 2 yang bisa didapatkan di fakultas, atau nanti bisa di-download pada link https://bit.ly form 12 konversi. Ini juga bisa, linknya ini kita tampilkan di IG-nya di PPM ya, Mbak ya. Ya, itu nanti ada di situ, teman-teman bisa masuk ke IG-nya, nanti bisa mengklik formnya itu atau linknya itu untuk bisa mendownload formulir 1 dan juga formulir 2 yang nantinya digunakan sebagai bukti bahwa artikel ini sudah disetujui oleh prodi dan juga pembimbingnya untuk dikonversi menjadi skripsi. Nah, kemudian selanjutnya adalah berita acara bimbingan atau kartu bimbingan konsultasi artikel hingga terbit. Nah, ini wajib, teman-teman. Jadi jangan ucuk-ucuk langsung diterbitkan, tapi tidak dikonsultasikan dulu kepada dosen pembimbingnya. Jadi harus ada bukti atau kartu konsultasinya bahwa menyatakan paling tidak minimal 6 kali sudah melakukan tatap muka dengan pembimbingnya itu. Ini, Pak. Nah, itu minimal 5 kali sudah atau 5 sampai 6 kali sudah melakukan tatap muka dengan pembimbingnya untuk untuk artikelnya itu dapat di ACC atau disetujui oleh dosen pembimbing. Itu seperti itu. Minimal 1 dosen pembimbing ya, teman-teman ya, yang digunakan dalam menghasilkan artikel ilmiah. Nah, kemudian dilakukan pengecekan pada https://sinta.kemendikbud.go.id untuk melihat apakah artikel tersebut itu masih masuk dalam kategori terakreditasi atau tidak terakreditasi. Bisa dilihat dari tahunnya, teman-teman, di sini 2023 sampai dengan 2024. Nah, berarti kan masih aman untuk bisa kita submit. Kalau mau lebih aman lagi, cari yang 2026. Nah, itu sudah sangat aman sekali untuk bisa kita lakukan submit di artikel tersebut, di OJS tersebut.
Karena kalau kita menggunakan yang mepet di tahun 2023 atau 2024, takutnya perlu waktu lagi untuk melakukan publikasi atau terbit artikel. Takutnya terbitnya nanti di tahun 2025 misalnya. Nah, ini juga jadi masalah nanti. Nah, ternyata pihak OJS itu masih melakukan proses penilaian atau proses pengajuan akreditasi. Nah, jadi untuk amannya teman-teman cek di sini di HTTPS Sinta, sebelum kita submit artikel kita cek dulu di sini di sintakemendikbud.go.id untuk melihat apakah OJS tersebut itu sampai tahun berapa dia masih terakreditasi. Untuk amannya ya sampai tahun 2026 ke atas lebih bagus untuk bisa digunakan sebagai OJS yang bisa kita submit di situ, teman-teman, untuk bisa aman artikel kita. Itu seperti itu. Nah, ini untuk screenshot akreditasi jurnalnya bisa dilakukan di https://arjuna.kemendikbud.go.id dengan melakukan screenshot yang seperti ini, teman-teman. Contohnya seperti ini untuk melihat apakah terakreditasinya itu sampai dengan tanggal berapa dan berakhir di tahun berapa. Nah, itu seperti itu. Tapi sebenarnya yang lebih aman itu di sini, teman-teman ya. Di sini ini sudah menggambarkan sebenarnya bahwa artikel itu terakreditasi hingga tahun berapa. Jangan pilih yang dekat-dekat tahun lulusnya. Kalau bisa yang masih berlanjut akreditasinya sampai tahun 2030 kalau perlu. Untuk bisa mengamankan artikelnya teman-teman itu bisa publish dan sudah pasti masuk ke database Sinta. Itu seperti itu. Nah, ini untuk screenshot Garudanya, akreditasi Garudanya bisa melalui website di atas. Nanti tinggal diklik saja. Nanti PPT-nya saya share juga di grup Kaprodi. Nah, ini garuda.kemendikbud.go.id itu seperti ini. Nanti dicari artikelnya kalau sudah muncul kayak implementasi metode job safety ya ini seperti ini terus sudah langsung muncul berarti sudah aman ini. Berarti sudah bisa dilanjutkan untuk diverifikasi dalam hal penerbitan surat rekomendasi. Itu seperti ini sudah masuk ke database Sinta. Ini seperti ini teman-teman. Kalau di database-nya Sinta itu masih belum ada, maka kita pending dulu sampai masuk ke dalam database-nya Sinta. Nah, kalau sudah masuk ke database-nya, otomatis langsung kita memberikan surat rekomendasi untuk konversi, baik itu artikel ke skripsi ataupun artikel ke tesis, teman-teman. Itu seperti itu. Itu seperti ini, screenshot-nya nanti di foto seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam lampiran sebagai bukti bahwa artikel itu sudah masuk ke dalam database Sinta. Nah, untuk bisa masuk ke dalam database Sinta itu minimal 1 sampai dengan 2 minggu setelah terbit, teman-teman. Nah, itu makanya jangan buru-buru, jangan menunggu sampai waktu yang mepet atau 1 minggu nilai akan dimasukkan baru melakukan submit artikel. Kemudian 3 hari baru terbit kan seperti itu. Ada yang menggunakan metode sihir namanya itu ya. Itu ya seperti itu karena tiba-tiba langsung masuk langsung terbit baru submit 1 minggu depan langsung terbit itu seperti itu. Takutnya nanti itu butuh waktu untuk dia masuk ke dalam database-nya Sinta karena kalau itu dilakukan maka butuh waktu 2 minggu. Jadi jangan mepet-mepet dengan waktu ditutupnya pemasukan nilai, teman-teman. Jadi kalau bisa minimal 2 minggu sebelum pemasukan nilai itu artikelnya sudah terbit karena ada proses dia untuk bisa masuk ke dalam database Sinta itu tidak bisa langsung 2-3 hari, paling tidak minimal 1 minggu atau 2 minggu, ada yang sampai 2 minggu sampai bisa masuk ke dalam database Sinta. Itu ya tolong diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini beberapa hal yang menyebabkan artikel itu ditolak atau tidak mendapatkan surat rekomendasi dari DPPM dalam hal ini Biro Publikasi dan HKI. Yang pertama itu artikel terbit tidak masuk di dalam database Sinta kemendikbud.go.id atau Sinta dosen pembimbing. Kemudian yang kedua, artikel tidak diupdate oleh pengelola jurnal di Google Scholar OJS-nya. Jadi setelah terbit artikelnya sampai, jangan senang dulu. Langsung menghubungi pihak OJS-nya untuk mengupdate Google Scholar-nya. Diingatkan itu. Diingatkan ke pihak pengelola jurnalnya karena biasanya lupa nanti biasanya 2-3 bulan baru diupdate lagi Google Scholar. Seharusnya setiap terbit itu diupdate, diingatkan. Jadi
penulis, dalam hal ini mahasiswa teman-teman, melakukan pengecekan IKO di Google Scholar pengelola jurnalnya. Kalau belum masuk artikelnya sampean di jenengan di Google Scholar-nya apa namanya pengelola jurnal, maka kita tidak bisa mengeluarkan atau menerbitkan konversi atau surat rekomendasi konversi artikel. Kemudian yang ketiga, ketika diklik DOI-nya itu tertulis error atau tidak dapat dibuka. Ini juga butuh waktu. Setelah terbit itu jangan senang dulu, langsung hubungi, dicek semua dulu DOI-nya bisa tidak diklik ini. Artikelnya sudah masuk tidak di database-nya Google Scholar ini. Karena kalau DOI tidak aktif, kemudian artikel tidak diupdate di Google Scholar, maka tidak akan bisa masuk ke dalam database Sinta, teman-teman. Itu yang menjadi permasalahan sampai dengan detik ini, sehingga banyak teman-teman itu yang tidak diterbitkan surat rekomendasi konversi artikel ke skripsi ataupun ke tesis, teman-teman. Kemudian yang keempat, di https sintakemendikbud.go.id, jurnal atau data jurnal sudah tidak terakreditasi. Makanya itu tadi, untuk amannya lihat di sini, teman-teman. Ya, di sini. Di https Sinta, sebelum kita submit, jangan dulu asal-asal submit, langsung disubmit. Cek dulu pada https sinta.kemendikbud.go.id untuk melihat sampai tahun berapakah artikel yang akan kita gunakan atau yang akan kita submit ke dalam OJS tersebut itu terakreditasi. Kalau dia masih sampai dengan tahun 2025, 2026, atau bahkan 2030, nah itu pilihlah artikel itu sebagai jurnal atau OJS untuk mensubmit artikel teman-teman, karena aman itu seperti itu. Jadi berdasarkan ini saja teman-teman, sampai cek dulu, jangan langsung asal-asal submit saja karena tergiur langsung terbit ini. Nah, kan biasanya begitu kan, ada yang pakai jasa misalnya ini langsung terbit, ayo bayar 1,5 juta misalnya seperti itu. Nah, itu banyak kasus seperti itu. Nah, akhirnya teman-teman yang dirugikan, ternyata artikelnya atau OJS-nya itu sudah tidak terakreditasi. Makanya dicek dulu, jangan keburu nafsu. Nah, ini kemudian yang kelima, pengajuan konversi artikel dilakukan mendekati penutupan. Nah, ini ya, mendekati penutupan pengisian nilai di SIM UMG. Jadi teman-teman itu mengajukan kalau bisa jauh-jauh hari, jangan kayak kemarin tanggal 28 Juli terakhir pemasukan nilai, dimasukkan artikelnya di tanggal 27. Nah, kita nggak bisa apa-apa itu. Padahal itu butuh proses untuk mengaktifkan DOI, untuk bisa mengupdate Google Scholar dari pengelola jurnal, itu butuh waktu. Tidak bisa satu hari bim salah bim langsung masuk seperti itu. Itu butuh waktu sekitar 2 minggu teman-teman untuk bisa masuk ke situ. Jadi otomatis tidak bisa kita konversi menjadi konversi menjadi skripsi ataupun tesis, teman-teman. Jadi pengajuannya itu maksimal 2 minggu sebelum penutupan nilai, ya 2 minggu sebelum, karena ada waktu jeda dia untuk dia mengupdate dulu Sintanya agar supaya bisa masuk ke dalam database Sinta. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang keenam, syarat pada Google Form yaitu HTTPS yang bisa di-download di IG-nya DPPM, ya itu tidak dipenuhi oleh mahasiswa. Jadi ada yang tadi saya sebutkan mulai dari slide 1 sampai dengan slide yang sekarang ini sampai slide yang keberapa ini, itu tidak dipenuhi oleh teman-teman. Sehingga kami tidak bisa melakukan konversi untuk nilai skripsi teman. Walaupun sudah masuk database Sinta, sudah, tapi form 1, form 2 itu belum diisi, belum ditandatangani oleh Kaprodi, kemudian kartu bimbingannya tidak ada, padahal sudah masuk database Sinta, sudah lengkap semua, ini tinggal dilakukan konversi penerbitan rekomendasi untuk pengganti skripsi. Tapi karena teman-teman tidak melengkapi persyaratan yang ada di Google Form tadi, yaitu kartu konsultasi tidak ada, screenshot tidak ada, sehingga tidak bisa dilakukan penerbitan rekomendasi untuk pengganti skripsi, teman-teman, artikel pengganti skripsi tadi. Kemudian yang ketujuh, yaitu pengajuan mahasiswa yang tidak layak akan otomatis disarankan menggunakan jalur skripsi untuk kelulusan. Jadi di sini tetap terjaga atau berjaga membuat proposal skripsi dan laporan skripsi jika jurnal tidak layak untuk dikonversi ke skripsi. Bisa melalui jalur reguler skripsi. Jadi menjaga-jaga jangan sampai terbitnya itu 1 hari sebelum pemasukan nilai misalnya. Itu mustahil untuk bisa kita konversi menjadi skripsi.
Sehingga menjaga-jaga teman-teman juga menghasilkan proposal skripsi dan juga laporan skripsi kalau semisal jalur percepatan ini itu tidak bisa digunakan dalam hal konversi artikel ini ke skripsi tadi, sehingga bisa melalui jalur reguler skripsi. Kemudian yang kedelapan, ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dan banyak memaksa kita ketika ingin cepat-cepat diterbitkan surat rekomendasinya. Jadi keputusan kami dalam hal ini review 1 dan 2 yang ada di DPPM itu yang menyatakan bahwa layak atau tidak layak untuk dikonversi publish jurnal ke skripsi tidak boleh diintervensi, ya, tidak boleh diintervensi dan diganggu-gugat oleh pihak manapun sehingga keputusan harus diterima walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Atau kembali ke poin 7, ya. Jadi kalau misalnya tidak diterbitkan surat rekomendasi untuk konversi skripsi, maka teman-teman bisa melalui jalur reguler skripsi. Nah, ini untuk mekanisme dalam hal menghasilkan sampai nanti terbitnya surat rekomendasi pengganti skripsi, sampai nanti Kaprodi memasukkan nilai teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus melakukan pengajuan dengan mengisi Google Form yang ada di IG DPPM nanti, atau saya sudah terahkan di sini, nanti tinggal di copy paste. Kemudian yang telah disediakan oleh Biro Publikasi UMG. Kemudian yang kedua, melengkapi berkas dan upload di Google Form tersebut. Kemudian admin publikasi melakukan verifikasi data. Kemudian data hasil verifikasi nanti akan dikirimkan ke pihak reviewer internal UMG sebanyak 2 reviewer untuk melakukan penilaian serta menyatakan layak atau tidak layak publikasi jurnal untuk dikonversi ke skripsi selama maksimal 5 hari kerja. Jadi nggak usah takut, nggak usah tanya-tanya, Pak kapan saya ini dikonversi, Pak kapan saya diterbitkan surat rekomendasinya, Pak kapan kok lama sekali. Ini karena butuh waktu untuk bisa menilai atau mengecek satu persatu tadi, poin-poin yang ada di slide-slide tadi, paling tidak maksimal 5 hari kerja, teman-teman. Jika dinyatakan tidak layak, akan diinformasikan ke mahasiswa via WhatsApp atau email. Jadi tidak usah gupu, tidak usah WA sana sini, tunggu saja informasi dari kami melalui WA, kabar gembira atau kabar duka, ya. Kalau kabar gembira nanti bisa tinggal nanti menunggu nilainya atau artikelnya itu dikonversi untuk menjadi skripsi, ataukah kabar duka untuk bisa masuk ke jalur reguler skripsi, itu seperti itu. Kemudian yang keenam, jika layak maka akan diterbitkan surat rekomendasi untuk konversi skripsi. Surat rekomendasi akan langsung diantarkan ke TU fakultas masing-masing untuk dilakukan konversi oleh masing-masing kaprodi. Jadi tidak usah datang ke DPPM, teman-teman. Nanti sampai tinggal mengisi Google Form, nanti sistem yang akan berjalan. Nah, sesuai dengan mekanisme yang ada di sini. Jadi tidak ada lagi mahasiswa datang ke DPPM karena nanti akan diinformasikan melalui WhatsApp atau email, atau nanti akan langsung kalau dia sudah mendapatkan surat rekomendasi konversi skripsi, itu akan langsung diantarkan ke TU fakultas masing-masing. Jadi tidak usah mahasiswa datang ke sini ambil surat rekomendasinya, itu tidak perlu. Nanti kami yang akan mengantarkan ke TU fakultas masing-masing untuk dilakukan nanti konversi oleh masing-masing kaprodi. Kemudian nilai konversi artikel skripsi itu tadi yang seperti yang surat keputusan Rektor nomor 14 ya tahun 2023, untuk Sinta 3 itu bernilai A, Sinta 4 itu AB, kemudian Sinta 5 itu B. Untuk yang tesis tadi minimal Sinta 2 atau Scopus Q4 ya, Q4 ya, untuk bisa dikonversi menjadi tesis. Jadi tidak perlu lagi buat laporan tesis untuk yang mahasiswa pasca sarjana, itu bisa dikonversi melalui jalur artikel. Ya, sampai di sini teman-teman yang saya sampaikan, semoga bisa memberikan banyak manfaat. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Mungkin 2 atau 3 pertanyaan saja Mbak Nanda mungkin. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, silakan barangkali teman-teman ada suara saya, Pak Ani. Ayo masuk. Oh, ya. Silakan teman-teman barangkali ada pertanyaan. Nah, oh ya, saya mau menambahkan sedikit informasi teman-teman. Untuk form Google Form yang tersedia di DPPM itu insya Allah akan saya buka lagi setelah acara sosialisasi hari ini atau besok. Besok ya, teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apakah
konversi artikel ini sudah tidak dilaksanakan lagi atau tidak, tetap dilaksanakan teman-teman. Nah, saran selanjutnya adalah teman-teman ada sedikit tambahan untuk teman-teman yang melakukan publikasi, tolong dipastikan jurnal yang dilakukan untuk atau bertugas mempublis artikel teman-teman adalah jurnal penelitian, bukan jurnal pengabdian. Karena luaran dari penelitian dan pengabdian itu berbeda, teman-teman. Nah, sebelum ini saran yang sudah sangat amat lama ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin mempublikasikan, tolong konsultasikan terlebih dahulu ke dosen pembimbing masing-masing jurnal yang dituju. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba, Pak, saya sudah dapat LOA, saya minta tanda tangan seperti itu. Itu tidak baik, teman-teman, dan dosen pembimbing juga ketika mengetahui hal itu, mereka pasti akan lepas tangan kalau misalkan, oh, ini sudah terbit di jurnal pengabdian, Pak, bagaimana ya? Ya saya tidak tahu karena memang dia tidak konsultasi ke saya, seperti itu. Jangan sampai ada kejadian hal-hal seperti ini. Adapun juga beberapa teman-teman itu yang dia itu jurusan teknik industri. Teknik industri harusnya itu dia publish di jurnal teknik atau yang fokus sosialnya itu sesuai dengan eh, apa namanya, sesuai dengan jurusannya. Tapi ada mahasiswa itu mengikuti atau publish di jurnal yang mana itu jurusannya itu adalah education. Nah, itu kita sempat menemukan mahasiswa tersebut dan juga mahasiswa itu tadi juga mengatakan bahwasannya mengikuti fast track dari jurnal tersebut. Padahal sebenarnya itu harus disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Begitu. Baik, itu saja tambahan dari saya. Tuh. Monggo barangkali teman-teman ada pertanyaan. Assalamualaikum, apa boleh minta PPT-nya? Insya Allah kita akan bagi teman-teman. Iya Pak Andi, bagi. Ya, nanti kita akan bagi terkait PPT-nya melalui TU masing-masing. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi teman-teman? Mohon izin, Mbak. Silakan. Ya, ini mau ngasih masukan terutama dokumen yang ditandatangani oleh mahasiswa itu. Tadi kan disampaikan Pak Andi ada, langsung aja, mohon maaf, saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Jadi tadi yang melanjutkan apa yang disampaikan Pak Andi, terutama yang dokumen yang akan apa sebagai keabsahan atau persyaratan untuk yang ditandatangani di tingkat mana, mulai dari prodi sampai mengetahui dekan. Itu kan tadi ada dua atau 3 form ya. Seingat saya 2 ya. 2 form ya. Yang form pertama kan ya, form pertama itu kan yang itu Pak ya, untuk menyatakan. Nah, yang terutama form kedua itu Pak, surat pernyataan untuk kesesuaian publikasi mahasiswa sebagai pengganti tugas akhir tesis Universitas Muhammadiyah Gresik itu loh Pak. Nah, itu yang tanda tangan itu umumnya kan yang selama ini itu kan mahasiswanya gitu ya, mengetahui dekan. Jadi itu kemarin sih, beberapa waktu tahun kemarin saya sudah ngasih masukan yang terutama juga surat saya tujukan ke perpustakaan itu sebaiknya ada perubahan untuk penandatanganan pernyataannya itu Pak. Masa yang menyatakan kesesuaiannya itu mahasiswanya sendiri gitu ya. Nah, itu yang menjadi apa istilahnya itu ketidaksesuaian dengan inilah antara isi dengan apa yang ditandatangani. Ini sebaiknya juga ada perubahan, diganti aja Pak yang untuk form surat pernyataan kesesuaian publikasi itu. Siap Pak Dekan. Jadi mungkin apa redaksionalnya tetap menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini nama, NIM, terus jurnal karya ilmiahnya apa, terbitnya di mana, kan nama jurnalnya apa. Lah menyatakan tinggal tanda tangannya aja Pak dirubah. Mungkin bisa ketua program studinya sama dekan gitu. Jangan mahasiswanya. Kalau mahasiswanya cukup yang di form pertama itu tadi. Ya itu aja Pak masukan dari saya, mungkin nanti bisa saya share ke Pak Andi. Terima kasih Pak
kreatifnya. Terima Nanti kasih. kami Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tampung Pak, insya Allah hari ini juga kita rubah formnya itu. Memang kemarin ada keteledoran kita ya untuk tidak melihat, tidak teliti dengan hal itu. Kita hanya fokus pada surat rekomendasi saja. Ya, baik, nanti kita akan rubah kembali lagi untuk form 1 dan form 2 disesuaikan dengan surat yang persetujuan yang melalui dari Kaprodi dan juga Dekan ya Mbak ya. Iya, Bapak. Ya, nanti dirubah Mbak Nanda. Iya, baik. Oke. Ada lagi Ada pertanyaan? pertanyaan, Bapak, ini dari Mas Hisham. Tanya untuk standar kelayakan jurnal setiap jurusan itu ada di mana ya, Pak ya? Terus yang kedua ada dari Ibu Ervina. Di sini jika mahasiswa PDGSD melakukan penulisan artikel yang terfokus pada inovasi mata pelajaran matematika di SD, apakah boleh diterbitkan oleh jurnal dalam bidang MIPA? Ya. Jadi dilihat lagi Bu, untuk pertanyaan kedua, dilihat lagi skop di OJS jurnal itu kan ada skop atau ruang lingkup dari artikel yang akan dipublish di situ. Jadi dilihat ruang lingkupnya apakah di situ ada matematika, ada ilmu pengetahuan alam yang sesuai dengan skop bidang ilmu kita di program studi. Jadi itu yang saya maksud. Jadi tidak diterbitkan di tempat atau di OJS lain yang tidak masuk dalam ruang lingkup dari apa yang akan kita publish, Bu, Pak, Mas, Mbak, seperti itu ya. Kemudian untuk yang pertanyaan pertama tadi bagaimana, Mbak? Untuk standar kelayakan jurnal setiap Nah, untuk jurusan. standar kelayakan jurnal, teman-teman bisa melihat di Kemendikbud, sintakemendikbud.go.id. Nanti dilihat artikel atau OJS apa yang akan kita tuju untuk kita submit di sana. Tentunya kita harus melihat dulu apakah sudah sesuai dengan skop bidang ilmu kita. Nah, apakah sudah sesuai dengan skop bidang ilmu kita. Dan yang kedua, tadi Mbak Nanda sudah menekankan bahwa OJS tersebut bukan bidang pengabdian, tetapi penelitian. Nah, ya, penelitian, nanti dilihat kalau skopnya sudah sesuai, kemudian dilihat lagi, dicek di sintakemendikbud.go.id, dilihat apakah masih masuk Sinta sampai dengan tahun berapa, nah itu baru bisa kita gunakan untuk mensubmit artikel kita di OJS tersebut. Seperti yang ada pada gambar ini, Bapak Ibu, Mbak, Mas. Di sini. Nah ini, teman-teman bisa mencek di sini di https sinta.kemendikbud.go.id/jurnal. Nah, nanti di sini teman-teman bisa melihat kalau bidang ilmunya teknik industri tinggal ditulis saja di kata kuncinya nanti teknik industri, nanti akan muncul semua itu jurnal teknik industri. Atau misalnya jurnal matematika atau ilmu pengetahuan alam, itu akan muncul semua. Tapi ingat, dilihat lagi skupnya, kalau skupnya sesuai dengan bidangnya kita, itu akan dikonversi untuk menjadi skripsi. Tapi kalau memang jurnalnya itu bagus, dia pasti akan menolak artikel. Dia pasti akan menolak jurnal teman-teman ketika artikelnya itu tidak masuk dalam skop dari OJS-nya itu. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau itu jurnalnya bagus ya, tapi kalau jurnalnya abal-abal, yang sembarang saja baru disubmit langsung di accepted, nah itu biasanya tidak melihat itu. Makanya hati-hati yang langsung accepted itu dilihat lagi apakah sesuai dengan skopnya artikel kita ini. Kalau sudah sesuai skop, jangan ragu dan jangan bimbang untuk mensubmit di situ dengan melihat di sinta.kemendikbud.go.id untuk melihat artikelnya itu dia masuk Sinta berapa dan sampai tahun berapa dia terakreditasi. Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya? Oke, sepertinya bisa dipahami. Ini ada pertanyaan selanjutnya untuk tolong jelaskan magang sertifikat. Untuk magang sertifikat bisa ke Biro Vokasi ya Mas ya, karena dia lebih detail terkait magang bersertifikasi. Ya. Nah, ini yang terkait jurnal Pak Andi. Di sini untuk plagiasi 20% itu apakah termasuk konversi ke tesis, toolsnya apa harus menggunakan Turnitin atau plagiarism checker?
Ya, untuk kita tetapkan saja Mbak, kita menggunakan Turnitin ya atau e-ticket ya. Jadi dua tools itu yang kita gunakan untuk atau diakui oleh DPPM untuk bisa atau dapat dikonversi menjadi pengganti skripsi teman-teman atau pengganti tesis teman-teman pasca sarjana. Jadi menggunakan dua tools, e-ticket atau Turnitin ya. Mohon izin Ini bertanya, Pak. ya, silakan Mbak. Ini saya dari mahasiswa Magister Manajemen, Pak. Nggih. Kemarin saya mendapatkan informasi itu kalau artikel itu maksimal 15%, Pak, itunya di plagiasinya. Ya. Yang mana, Pak? Ya, Biar tidak jadi salah paham. di program studi masing-masing itu punya standarnya masing-masing. Untuk DPPM kami mematok 20%, maksimal 20%. Kalau mungkin ada screening awal sebelum dimasukkan ke DPPM, mungkin di prodinya ada perlakuan yang lain. Artinya sebelum masuk ke kami itu sudah harus plagiasinya 15% ya. Monggo diikuti terkait dengan syarat-syarat akan disetujui draft artikel atau artikel yang sudah terbit itu untuk diajukan pengganti tesis. Bu, seperti itu. Oke. Jadi diikuti saja arahan-arahan dari prodi, tapi kalau dari kami itu tidak memberatkan, maksimal 20%. Maksimal 20%. Jadi monggo nanti kalau misal di prodi itu mengharuskan 15%, mungkin kaprodinya tidak mau tanda tangan, kalau tidak 15%, monggo diupayakan dulu bagaimana draft sebelum disubmit itu dirubah dulu sebelum disubmit ya Bu ya. Jangan disubmit dulu terus sudah sudah terbit itu sudah pasti 100% similarity-nya itu. Jadi sebelum terbit plagiasi dulu. Kalau misalnya sudah masuk 15% atau di bawah 15%, monggo bisa diajukan untuk syarat di prodi. Untuk di kita itu maksimal 20%. Oke, begitu nggih, Bu? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Monggo, mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Satu pertanyaan. Permisi Pak, Ya. sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Roma Bukti dari dari Prodi Manajemen. Saya mau tanya, untuk publikasi jurnal itu nanti apa ada ujiannya ya Pak ya? Ya, Soalnya kemarin jadi ada isu mau ada ujiannya. ya, Mohon. kalau di aturan kami di DPPM itu hanya mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengkonversi artikel yang sampai publish itu, yang jenengan publish itu menjadi nilai skripsi. Kalau untuk masalah ujian, tidak ujian itu kita kembalikan ke prodinya masing-masing. Jadi syarat-syaratnya dipenuhi saja sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, karena yang menjadi syarat itu cuman bukti bimbingan. Nah, ini bisa dilihat ya, bukti bimbingan ini. Nah, ini kartu bimbingan saja. Tapi kalau mensyaratkan di prodi itu harus ada ujian, monggo diikuti arahan dari prodi, karena yang nanti memasukkan nilai itu prodi, karena kita cuma bertugas untuk mengkonversi saja. Layak atau tidak layak, nanti yang memasukkan nilainya sampean itu, jenengan itu adalah kaprodinya. Jadi ikuti arahan dari kaprodinya. Kalau memang kaprodinya menyuruh untuk harus ada ujian terbuka misalnya, atau ujian seremonial atau seperti apa namanya itu, ya diikuti apa yang diarahkan oleh kaprodinya untuk bisa nilai sampean itu atau jenengan itu dimasukkan ke dalam siakat mahasiswa sehingga bisa lulus. Seperti itu. Bisa dipahami Mbak ya? Iya, sudah. Terima kasih. Ini ada usulan Pak Andi dari Bapak Dodi. Nah, usulan layak atau tidak layak suatu artikel seharusnya dilakukan sebelum desain ke publisher, sehingga tidak ada kejadian sudah disetujui publisher tapi tidak disetujui oleh universitas. Khusus untuk artikel publikasi yang oleh mahasiswa dimaksud sebagai pengganti skripsi atau tesis. Menurut Pak Andi gimana? Ini kalau saya lihat itu lebih ke substansi atau konten yang ada di dalam artikel tersebut. Monggo Pak Andi jelaskan. Jadi di kita itu Pak Dodi ya? Pak Dodi Jaya.
Mahasiswa. Oh ya, jadi begini Mas Dodi. Jadi tidak bisa kita melakukan konversi kalau artikel itu tidak publish terlebih dahulu. Jadi harus publish dulu. Setelah dia publish baru kita menyatakan apakah dia layak atau tidak layak. Untuk dia dinyatakan layak atau tidak layak, ya tadi kita lihat ada berapa poin untuk bisa menyatakan dia itu layak. Mulai dari harus melakukan screenshot plagiasinya dan lain sampai seterusnya. Apakah DO-nya sudah aktif, kemudian surat berita acara kartu bimbingannya itu sudah diupload dan lain-lain sebagainya, syarat-syarat itu, sehingga kita bisa menyatakan layak atau tidak layak. Sementara yang tidak layak itu tadi saya sudah sampaikan ada 8 poin teman-teman ya. Jadi yang pertama itu artikel yang terbit atau yang sudah publish itu tidak masuk di dalam database sinta.kemendikbud.go.id. Jadi ketika kita masuk mungkin terbitnya itu 1 hari setelah nilai ditutup atau sebelum nilai itu ditutup misalnya seperti itu. Karena proses untuk dia masuk ke dalam database Sinta itu tidak bisa 2-3 hari teman-teman. Minimal itu 1 minggu dan maksimal itu 2 minggu untuk bisa masuk ke situ. Nah, ketika itulah yang kita cek apakah dia layak atau tidak layak. Ya, ketika dia tidak masuk ke dalam database Sinta, maka dia tidak layak walaupun dia sudah publish seperti itu. Kemudian yang kedua, artikel tidak diupdate oleh pengelola jurnal di Google Scholar-nya. Itu tadi ada 8 poin tadi yang saya sampaikan itu. Kalau untuk substansi jurnalnya itu urusan mahasiswanya dengan pembimbingnya teman-teman. Itu seperti itu. Jadi nanti bagaimana dia mengkonsultasikan isi substansi dari artikelnya itu sebelum dipublish. Nah, itu sudah masuk dalam ranah konsultasi atau konsultasi ke pembimbing sebelum dilakukan submitted ke dalam OJS yang dituju. Nah, sementara kita bertugas untuk menyatakan apakah artikel ini layak setelah publish itu untuk dikonversi. Bisa dipahami tidak? Jadi apakah itu tidak bisa dilakukan oleh dosen pembimbing review terhadap 8 syarat itu? Bagaimana Pak? Apakah 8 syarat bisa dikonversi? Itu tidak bisa dilakukan oleh dosen pembimbing sebelum dipublish. Ya, kayak seperti misalnya dia masuk ke dalam database Sinta itu kan harus publish dulu, Pak. Dia harus publish dulu, dia harus masuk harus publish dulu, kemudian baru bisa masuk ke dalam database Sinta. Jadi itu bukan wewenangnya pembimbing, Pak. Untuk pembimbing kalau itu untuk yang itu oke lah, tapi yang lain-lain kan sebetulnya bisa dilakukan oleh pembimbing sehingga risiko itu mungkin lebih kecil, Pak. Sehingga kan energinya tidak double gitu. Kalau memang UMG atau kampus atau universitas mengendaki konversi itu dilakukan setelah publish, itu paling tidak beberapa item itu sudah bisa dipastikan pada saat sebelum dipublish gitu, Pak. Ya kalau kalau yang tentang setelah dipublish baru bisa masuk indeksnya, ya itu memang iya Pak. Tapi untuk yang lain-lain kan sebetulnya semuanya seperti bisa apa, dilakukan. Pak? Seperti apa coba dari 1 sampai 8 misalkan ini yang bisa publishernya siapa kan gitu kan sudah bisa dicek Pak. Oh kalau ini ya lah kan gitu kan misalkan ya. Misalkan tidak masuk dalam database itu kan sebetulnya kalau publishernya sudah qualified kan juga dosennya juga bisa kan Pak. Pembimbingnya gitu maksudnya. Enggak, jadi itu tugasnya jenengan sebelum mensubmit itu melakukan dulu mengidentifikasi artikel yang akan disubmit itu apakah masih terakreditasi atau tidak, ngoten Pak. Jadi kalau misalnya ini di Sinta Kemendikbud, nah, ternyata kita mengecek ini masih sampai dengan tahun 2024. Berarti kan masih layak untuk kita melakukan submitted di dalam artikel tersebut, di dalam jurnal tersebut. Jadi tidak bisa kita mensubmit sebelum kita mencek ini. Mencek ini adalah mahasiswa. Untuk substansi isi artikelnya itu adalah kita mengkonsultasikan ke dosen pembimbing untuk sebelum kita melakukan submitted. Seperti itu. Jadi kita mencek dulu, Pak. Jadi kan tadi saya mensarankan sebelum kita publish, kita mencek dulu apakah artikel itu sudah layak untuk disubmit atau tidak. Kalau dia tidak Sinta lagi, misalnya di sini 2022, berarti kan sudah tidak Sinta lagi. Berarti jangan submit di artikel tersebut. Tapi pilihlah artikel yang masih berlanjut Sintanya sampai dengan di atas tahun 2023. Seperti itu. Jadi ini adalah screening yang dilakukan oleh mahasiswa sebelum melakukan submit. Nah, sedangkan sebelum disubmit, kan kita harus melakukan konsultasi dulu, konsultasi ke pembimbing kita, selaku dosen pembimbing kita untuk kita melakukan konversi.
artikel kita tersebut. Kalau sudah sesuai substansinya, sudah di-ACC oleh pembimbing, barulah kita mencari artikel mana yang layak untuk kita submit, yang sesuai dengan skop jurnal kita. Biasanya kan pembimbing juga memberi saran. Submit di sini saja, Pak. Submit di sini saja, submit di A, di B, di C. Tapi sebelum kita submit, ada baiknya kita cek dulu di http://sinta.kemendikbud.go.id ini untuk melihat apakah artikel itu layak atau tidak. Apakah dia masuk Sinta 2 kalau pasca sarjana atau dia itu masih masuk Sinta 2 ini sampai dengan tahun berapa, itu seperti itu. Jadi tahunnya ini yang dilihat sebelum kita submit. Nah, jadi makanya ini bukan kuasanya kita untuk menentukan itu. Yang menentukan itu adalah yang memilih jenengan selaku submitted, yang mensubmit artikel itu ke dalam OJS-nya. Sedangkan kita selaku mengeluarkan surat rekomendasi surat rekomendasi konversi, baik itu skripsi ataupun tesis. Poin-poin inilah yang kita lihat. Kalau semisal dia sudah terbit, ternyata belum masuk ke dalam database Sinta, itu tidak akan bisa kita mengeluarkan surat rekomendasi itu kalau tidak masuk ke dalam database ini. Begitu juga artikelnya ternyata tidak diupdate. Makanya kenapa dalam pengurusan konversi ini itu jangan mendekati hari H ditutupnya nilai, minimal 2 minggu. Jadi setelah terbit harus dicek lagi. Jadi penulis itu mengecek, mahasiswa mengecek lagi ke pihak artikelnya, OJS-nya, untuk dilihat apakah artikel itu sudah masuk ke database Sinta atau tidak. Kemudian yang kedua, artikel itu sudah diupdate, karena kalau 2.2 sama poin 3 ini tidak dilakukan oleh pengelola jurnal, maka itu poin 1 ini tidak akan bisa terrealisasi. Maka artikel kita itu tidak akan bisa masuk ke dalam database Sinta. Itu bukan dayanya kita lagi, tapi dayanya kesalahan pada saat submit, atau memang OJS-nya itu nakalan, tidak mengaktifkan DOI-nya, tidak karena untuk keuntungan saja, seperti itu misalnya. Jadi ya fokusnya ke ini saja, Pak, ke poin 1 sampai 8 ini, sama kita melihat apakah artikel itu layak atau tidak dengan kita mengkonsultasikan ke pembimbing. Nah, kemudian kita mensubmit, kita lihat lagi di Sinta Kemendikbud ini, apakah sudah masih masuk dalam proses akreditasi atau tidak, ataukah dia masih panjang proses akreditasinya, baru kita submit. Jadi tidak boleh kita buru-buru sudah di ACC oleh dosen pembimbing, langsung submit saja sesuai dengan sarannya dosen pembimbing ini. Ternyata ketika dicek di sini sudah tidak terakreditasi lagi. Itu yang menjadi masalah. Padahal sudah terbit artikelnya, itu seperti itu. Bisa dipahami mungkin Pak Dodi? Ngapunten. Ya, Pak. Ngapunten Bapak, menambahi untuk bertanya ya Pak. Ini untuk memastikan saja. Bapak. Monggo Bu. Nah, jadi langkah teknisnya secara teknisnya berarti setelah kita memperoleh LOA dari jurnal itu kita tunggu sampai tanggal deadline itu artikel dipublish, contohnya bulan September, berarti kita September harus mengecek poin nomor 1 sampai nomor 3. Okay, betul sekali. Sangat betul. Okay. Jadi tadi saya sudah katakan, setelah terbit itu jangan senang dulu. Setelah terbit itu dipastikan lagi apakah artikel itu sudah masuk database. Biasanya kalau tidak masuk database Sinta, karena yang poin 2 dan poin 3 ini tidak dilaksanakan oleh pengelola jurnal. Yang pertama karena tidak diupdate oleh pengelola jurnal ketika terbit OJS-nya di Google Scholar-nya. Kemudian yang ketiga, DOI-nya tidak diaktifkan atau error. Ini sampai selama-lamanya tidak akan bisa masuk ke dalam database Sinta kalau bila poin 2 dan 3 ini tidak dilakukan. Itu seperti itu. Kemudian jarak waktu untuk dia masuk ke database itu tidak bisa 2-3 hari, Bu. Biasanya itu 1-2 mingguan untuk bisa masuk ke database-nya itu. Makanya ketika sudah terbit atau jangan menunggu waktu yang istilahnya itu dekat-dekat dengan pemasukan nilai atau di ujung waktu seperti itu, sehingga kalau misalnya baru terbit di hari itu mustahil untuk bisa langsung masuk ke database Sinta karena dia butuh waktu untuk bisa memasukkan itu karena mungkin belum diaktifkan DOI-nya, belum dimasukkan ke database Google Scholar-nya, sehingga belum bisa masuk ke database-nya karena itu butuh waktu sekitar 1 minggu
ada yang sampai 2 minggu, ada yang sampai 1 bulan, 2 bulan, tergantung dari OJS-nya itu aktif apakah langsung melakukan pengaktifan DOI-nya serta mengupdate Google Scholar-nya setiap terbit dari artikel tersebut. Itu seperti itu. Jadi untuk memastikan poin 1 sampai 3 ini harus menghubungi itu ya Pak Betul, ya? betul, pengelola jurnalnya. Oh. Pengelola jurnalnya. Seperti itu. Memang agak berat, Bu. Agak Nah, berat iya. sekali, enggak. Berat sekali, Bu. Jadi ya seperti itulah, Bu, untuk bisa mengkonversi. Karena kejadian selama ini itu tidak masuk ke database Sinta, maka tidak ada pengaruh yang berdampak sistematik yang berdampak baik untuk institusi kita ketika itu belum masuk ke database Sinta. Sehingga tidak diakui Sinta 2-nya, Sinta 1-nya itu tidak diakui karena tidak masuk ke database itu. Jadi seolah-olah itu artikel itu hanya artikel yang ber-ISSN saja. Seperti itu. Jadi kalau tidak masuk ke sini itu tidak bisa masuk dalam database Sintanya institusi kita, UMG itu seperti itu. Ya, makanya harus diperhatikan lagi setelah terbit itu jangan senang dulu, harus diperhatikan apakah DOI-nya sudah aktif, artikelnya sudah diupdate. Kemudian kalau bisa dosen pembimbingnya juga update Sintanya untuk bisa memasukkan artikel jenengan ke dalam Sintanya sehingga pihak Sinta itu bisa langsung merespon dan langsung memasukkan ke database. Biasanya nggak lama itu kalau sudah 2.23 ini sudah dilakukan, biasanya 4-5 hari itu sudah. Tapi kalau lama pihak OJS-nya tidak memasukkan, nah itu biasanya tidak bisa masuk ke database Sinta. Nah, itu seperti itu. Itu yang menjadi permasalahan selama ini yang kita beri surat rekomendasi ternyata tidak memberikan dampak. Artinya tidak masuk ke dalam database karena persoalan DOI-nya tidak aktif dan juga artikel tidak diupdate. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Jinji, Bu. Lagi mungkin satu lagi mungkin. Ini Pak Andi ada yang bertanya. Ini tadi memastikan saja Pak biar jelas. Poin 7 berarti apakah indikator poin 7 berarti apakah poin 1 dan 6 saja biar lebih jelas saja. Iya. Iya. Jadi poin 1 dan 6 ini sudah mewakili dari slide 1 sampai dengan slide terakhir di slide 13 ini, Bapak Ibu, Mas Mbak dan juga Bapak Ibu Kaprodi ya. Jadi 1 sampai dengan 6 ini tidak bisa dilaksanakan maka melalui jalur reguler baik itu tesis maupun baik itu skripsi maupun tesis. Seperti itu. Baik. Insya Allah itu saja Pak Andi ya. Mudah-mudahan lancar Bapak Ibu teman-teman semua dalam mengkonversi artikelnya bisa langsung masuk ke database kita. Jadi tidak usah lagi tidak takut bahwa nanti ini tidak bisa dikonversi. Itu seperti itu. Saya doakan mudah-mudahan bisa langsung masuk. Jadi ketika terbit, kemudian pengelola jurnalnya tidak nakalan, langsung mengaktifkan DOI, langsung mengupdate artikelnya, otomatis langsung masuk ke database. Juga dibantu oleh dosen pembimbing, mungkin memasukkan ketika terbit, sudah publish, langsung memasukkan ke database Sinta dosen pembimbing. Insya Allah kita bantu update terus, sehingga nanti bisa masuk ke dalam database Sinta secara umum itu seperti itu. Karena kita akan bantu terus, kita update terus Sinta dosen pembimbingnya agar supaya bisa masuk ke dalam database besar Sinta itu seperti itu. Dengan syarat itu tadi, poin 2 artikel sudah diupdate dan DOI-nya sudah aktif. Insya Allah pasti cepat itu prosesnya. Makanya jangan sampai berlama-lama, maksudnya itu jangan melakukan submit di waktu yang mepet seperti itu, karena butuh waktu agak panjang untuk bisa masuk ke dalam database Sinta. Itu seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu, Mas, Mbak, dan juga Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu TU yang kami hormati. Mohon maaf bila ada salah kata, salah penyampaian kami, mohon dimaafkan kami atas kehilafan kami mungkin pada saat penyampaian materi pada hari ini itu ada yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari tim DPPM dalam hal ini Biro Publikasi dan HKI mundur diri. Semoga bisa lancar proses konversi skripsi dan juga tesisnya. Semoga diberi kemudahan oleh Allah dan diberi kelancaran hingga bisa mendapatkan gelar magister dan juga sarjananya tepat waktu. Amin amin ya rabbal alamin.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.